To lose, you cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turning the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Well, yeah. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Nabil Barak dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Dan kali ini saya akan membahas tentang bab 4 topik khusus yang berjudul pekerjaan dinding penahan tanah pada basement. Untuk lokasinya sendiri terdapat di terowongan silaturahmi, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan sendiri ini, yang pertama ada pembersihan lokasi. Lalu yang kedua ada pemetaan bangunan di sekitar lokasi galian. Yang ketiga yaitu mobilisasi peralatan dan material untuk mempermudah akses ke lokasi galian. Lalu yang keempat yaitu pembuatan guide wall di sekitar galian. Setelah melakukan pembuatan guide wall di sekitar galian, lalu yang kelima yaitu menentukan jenis dinding penahan tanah yang digunakan. Dan jenis yang akan digunakan yaitu diafragma wall atau D-wall. Setelah tahap persiapan semua dilakukan dengan benar, tahapan yang kedua yaitu tahap penggalian segmen D-wall atau diafragma wall. Yang pertama yaitu pengecekan dan pengukuran terhadap verticality. Lalu yang kedua, penggalian dilakukan secara bertahap sesuai lokasi titik dan kedalaman. Setelah penggalian segmen D-wall dilakukan, lalu tahap berikutnya yaitu pengecoran D-wall. Yang pertama, memasukkan besi tulangan ke dalam titik yang sudah digali. Yang kedua, yaitu pengukuran dan pengecekan terhadap verticality lagi untuk memastikan besi tulangan terpasang dengan sempurna. Lalu yang ketiga, yaitu memasukkan pipa tremi ke dalam lubang galian. Lalu yang keempat, yaitu melakukan pengecoran menggunakan beton ready mix. Beton ditunggu sampai mengering dengan sempurna. Setelah melaksanakan tahap pengecoran, tahap selanjutnya yaitu tahap penggalian tanah. Yaitu yang pertama, menentukan elevasi galian. Lalu yang kedua, menentukan letak muka air tanah. Setelah diketahui letak muka air tanah, ternyata terdapat banyak air di permukaan galian. Maka dari itu, sudah seharusnya dilakukan proses dewatering. Setelah proses dewatering dimulai, lalu lakukan penggalian tanah secara bertahap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari hasil topik pembahasan yang saya telah bahas, dapat kesimpulan bahwa terdapat 3 metode pelaksanaan dewatering. Yang pertama, dewatering pre-drainage, yang kedua, dewatering open pumping, dan yang ketiga, dewatering cut-off. Lalu, selanjutnya, tahapan pekerjaan dinding penahan tanah yang digunakan dalam pembahasan saya yaitu diafragma wall atau D-wall untuk pembuatan basement. Dari tahap persiapan sampai dengan tahap penggalian tanah untuk basement tersebut atau untuk terowongan silaturahmi, Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal Jakarta. Lalu untuk yang kedua yaitu saran, berdasarkan hasil tahapan yang telah dibahas, maka disarankan 1. Pada pembuatan guide wall sebaiknya menggunakan beton bertulang dengan mutu rendah. Karena guide wall hanya sebagai garis pedoman agar D-wall lurus dan presisi. Guide wall sendiri tidak akan mempengaruhi kualitas struktur D-wall yang digunakan. Lalu yang kedua, pada saat penggalian tanah untuk basement, sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari kemungkinan terjadinya longsor di sekitar area galian.
you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire.